Ya, pagi. Kadang Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kelihatan nggak paparan saya? Pagi, Pak. Kelihatan, Bang. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Mata kuliah kita adalah pemulihan tanaman. Ini 2 SKS. Ini 2 SKS. Mata kuliah ini punya praktikum dan itu akan kita laksanakan hari Sabtu yang akan datang. Kuliah kita via Zoom, melalui Zoom. Dan selalu saya record dan menguploadnya ke YouTube saya. Ini YouTube saya. Dan selalu saya coba share ke grup pemulihan tanaman. Nanti pilih playlist mata kuliah dan di dalamnya ada pemulihan tanaman dan mata kuliah lainnya. Coba saya keluar dulu, ada gangguan sedikit.
Kelihatan nggak papernya? Kelihatan nggak? Halo? Bisa dibaca nggak ya, Dek? Salah satu merespon dulu, salah satu. Kelihatan, Pak. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Nah, sesuai dengan ketentuan, penilaian kita dari sikap maksimum 20%. Nanti praktikum tidak ada. Yang adalah keterampilan. Keterampilan ini 20%. Dan itu berasal dari tugas. Saya akan memberikan tugas 1 atau 2. Mungkin 1 aja cukup. Kemudian UTS 25%, UAS 25%, sehingga totalnya 100%. Nah, sikap ini nilainya maksimum 80. Saya akan mengabsen kalian sekali-sekali. Nah, kalau pas saya absen kalian nggak hadir, berarti nilai sikap kalian sekitar 60. Tidak boleh absensi lebih dari 2 sebelum UTS. Jadi kita akan kuliah 7 kali. Nah, sebelum UTS kalian harus hadir 6 kali. Sebelum UAS juga harus kalian hadir 6 kali minimum. Sehingga total 12 kali. Tidak berarti bahwa kalau sebelum UTS kalian hadir 7 kali, maka sebelum UAS kalian boleh 5 kali. Enggak seperti itu. Jadi sebelum UTS kalian harus hadir 6 kali, sebelum UAS harus hadir 6 kali minimum. Nah, kalau pas saya absensi kalian tidak ada orangnya, maka saya tuliskan absen. Dan nilai sikap kalian itu merosot jauh. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Kita akan coba target kita 2 kali masuk, tetapi kalau sesuai dengan target kita sekali bisa masuk, maka cukup sekali, tapi kita upayakan 2 kali. Artinya tidak harus 2 kali, kita upayakan selalu 2 kali. Hari ini kita masuk sekali saja karena hanya pengantar saja. Dan saya lihat juga yang hadir hari ini hanya 45, sekitar 45. Padahal saya print tadi pagi absensinya ada 50, ada 65. Ada 65 yang hadir hari ini hanya 45, sekitar 45. 60. Hari ini 60 kurang 1, 59. Berarti masih banyak yang belum hadir hari ini. Apa yang dibahas di dalam mata kuliah ini? Inilah deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip penciptaan genotipe baru pada tanaman. Maaf, Pak. Slide-nya belum terbuka, Pak. Tadi aku tanya, bisa dibaca nggak? Bisa. Sekarang bisa nggak?
Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Coba saya buka lagi ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi mata kuliah ini deskripsinya adalah membahas prinsip-prinsip penciptaan genotipe baru pada tanaman. Apa itu genotipe nanti kita akan bicarakan. Sebenarnya di genetika sudah kita definisikan apa itu genotipe. Kita akan coba membedakan pemulihan tanaman konvensional dan modern. Kemudian kita akan bicarakan tujuan dari pemulihan tanaman, peranan dan strategi pemulihan tanaman, kemudian sistem reproduksi, penciptaan keragaman genetik, kemudian pewarisan karakter kuantitatif, kemudian pemulihan melalui poliploidisasi dan mutasi, kemudian variasi soma klonal, rekayasa genetik, transgenik. Mengenai transgenik ini dan GMO, itu akan banyak dibicarakan pada kuliah bioteknologi pertanian, yang dosennya nanti Ibu Benika, Prof. Karisman, dan lain-lain. Saya pun kurang ingat siapa lagi tambahannya. Jadi transgenik dan GMO akan banyak dibicarakan pada bioteknologi pertanian. Kemudian kita akan bicarakan juga CMS. Kemudian metode persilangan, varietas hibrida, dan sintetik. Inilah deskripsi yang dibicarakan pada mata kuliah ini. Sehingga kita berharap pada akhir mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mata kuliah ini, kalian mampu merancang penciptaan genotipe baru. Nah, inilah kira-kira kontrak kuliah kita selama 1 semester ini, apa yang dibicarakan selama 1 semester ini. Pada pertemuan pertama kita hari ini hanyalah mengenai silabus, penilaian, aturan, dan lain sebagainya. Silabus secara umum tadi sudah saya bicarakan, penilaian juga sudah saya bicarakan, kemudian aturan. Nah, saya akan membuat Zoom yang kalian bisa otomatis masuk, sehingga saya tidak capek untuk meng-approve kalian untuk masuk. Saya berharap sebelum jam 10 kalian sudah masuk, sehingga ketika saya buka, kalian sudah ada di Zoom. Nah, kalian harus cari tempat yang bagus internetnya. Kalau pas saya absensi, kalian tidak ada di Zoom, kalian tidak merespon di Zoom, maka saya anggap absensi dan itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab kalianlah mencari tempat yang ada, yang bagus internetnya. Tidak tahu di mana, mungkin di kampus atau tempat yang lain. Yang kedua, saya berharap kalian membuat email dari Gmail. Kenapa? Nanti kalian akan mengirim kertas jawaban, tugas, dan kuis dari Gmail kalian. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa
Kalau kalian mengirim dari email yang lain, itu kadang-kadang terkendala. Nah, ketika saya umumkan nilai, kalian mengatakan kami sudah kirim, Pak. Nah, untuk kali ini saya tidak begitu meladeni lagi kalau ada protes, kalau ada sanggahan. Kuncinya adalah buat kalian email yang kalian kirim dari Gmail kalian. Sebab kalian akan kirim nanti ke Gmail saya. Tugas, kuis, UAS, UTS ke Gmail saya. Saya akan beritahu nanti apa Gmail-nya pada saat dibutuhkan. Pada pertemuan kedua nanti, dalam artian minggu depan, pokok bahasan kita adalah pemulihan tanaman dan pekerjaannya. Pokok bahasannya adalah peranan pemulihan tanaman, pengertian pemulihan tanaman, tujuan pemulihan tanaman, elemen dasar pemulihan tanaman, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan pemulihan tanaman. Sehingga diharapkan pada akhir pertemuan yang kedua itu, kalian mampu menjelaskan syarat-syarat dalam penciptaan genotipe baru. Pada pertemuan ketiga berikutnya adalah pokok bahasanya adalah reproduksi tanaman. Ini sangat penting, reproduksi tanaman, pembungaan tanaman, sifat-sifat pembungaan tanaman. Kita tahu bersama bahwa perbanyakan tanaman itu bisa terjadi melalui cara seksual dan aseksual. Oh ya, sebelum saya lanjutkan mengenai peraturan kita Zoom, kalian boleh hanya menghidupkan suara tanpa menghidupkan videonya supaya lancar. Tapi ketika saya panggil, harus kelihatan wajahnya. Pada pertemuan keempat, pokok bahasan kita adalah keragaman. Keragaman merupakan dasar bagi pemulihan tanaman. Keragaman yang sangat penting bagi pemulihan tanaman adalah keragaman yang dapat diturunkan. Dan kita akan bicarakan juga asal dari keragaman itu. Sehingga pada akhir pertemuan keempat kita itu, mahasiswa mampu menjelaskan penciptaan keragaman. Pada pertemuan kita yang kelima dan keenam, pembahasan kita adalah, pokok bahasan kita adalah inheritance kuantitatif, pewarisan sifat-sifat kuantitatif. Pokok bahasanya adalah apa itu inheritance kuantitatif dan bagaimana mengukurnya, apa alel jamak, tipe dan aksigen, heritabilitas, intensitas seleksi dan keseimbangan genetik, frekuensi gen dan keseimbangan genetik, rekombinasi gen dan pemulihan tanaman. Pertemuan kita yang ketujuh adalah pokok bahasanya adalah variasi dalam jumlah kromosom. Subpokok bahasanya poliploid dan aneuploid. Adik-adik sekalian, kalian yang sudah mengikuti genetika sudah pernah mendengar poliploidi dan aneuploid. Ini dua istilah yang tidak asing bagi kalian. Pada pemulihan tanaman terpaksa kita ulang ini kembali, tapi lebih pada mengarah kepada peranannya dalam pemulihan tanaman. Sehingga pada akhir pertemuan ketujuh itu, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan peranan variasi kromosom yang mengakibatkan variasi dalam fenotipe. Pertemuan ke-8 adalah mutasi. Ini juga di genetika sudah kita singgung.
Tetapi di pemulihan tanaman lebih pada aplikasinya, bagaimana memanfaatkan mutasi untuk menciptakan variasi genotipe. Pada pertemuan ke-9, mekanisme pengaturan kemandulan dan pengendaliannya. Tanaman juga mempunyai sistem kemandulan. Tidak semua tanaman mandul, tapi ada sistem kemandulan pada tanaman tertentu. Kita akan bicarakan inkompatibilitas, mandul jantan sitoplasmik, hibridisasi interspesifik, dan diharapkan pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menjelaskan peranan kemandulan dalam penciptaan variasi genotipe. Pada pertemuan yang 10, penggunaan kultur jaringan dan kultur sel dalam pemulihan tanaman. Mengenai kultur jaringan, kalian akan perdalam pada mata kuliah kultur jaringan yang diasuh oleh Ibu Perlis. Tentu pada kuliah ini tidaklah kita bermaksud mengambil alih mata kuliah kultur jaringan itu, tetapi memanfaatkannya untuk tujuan pemulihan tanaman. Tentu dengan demikian, tidak secara detail kita akan bicarakan kultur jaringan. Tapi apa gunanya bagi pemulihan tanaman? Pokok bahasanya adalah kultur jaringan dan kultur sel. Kemudian variabilitas genetik pada kultur sel, kemudian hibridisasi somatik dan rekayasa genetik. Kembali saya katakan bahwa rekayasa genetik ini kita hanya sedikit nanti pada pemulihan tanaman ini. Ini akan banyak dibicarakan di bioteknologi pertanian yang diasuh oleh Ibu Perlis dan Ibu Benika dan Prof. Karisma. Kemudian pertemuan 11-12 adalah metode pemulihan tanaman menyerbu sendiri. Nah, pada tadi sistem reproduksi tanaman itu kita sudah kelompokkan mana tanaman menyerbu sendiri, mana tanaman menyerbu silang, dan mana tanaman yang menyerbu silang sebagian. Nah, kepada masing-masing kelompok itu ada metode-metode tersendiri. Pokok bahasanya adalah metode sesila, metode satu biji, persilangan balik. 3 metode kita bicarakan, meskipun ada metode yang lain. Ini yang sering digunakan. Pada pertemuan 13, pokok bahasanya adalah metode pemulihan tanaman menyerbu silang. 2 metode yang kita bicarakan, metode curah, metode silang balik arah. Pada pertemuan yang terakhir, yaitu pokok bahasanya adalah penciptaan varietas hibrida dan sintetik. Subpokok bahasanya adalah inbreeding, heterosis, jenis hibrida, metode varietas sintetik. Bahan bacaan kita, ini dia. John Milton Pullman, 1987, Breeding Field Crops. Ini bisa kalian cari di internet, atau kalian ke perpustakaan. Kalau buku yang di perpustakaan sudah dipinjam orang, kalian cari di internet. Yang kedua, ini buku saya di repositori UHN. Kalian searching aja di repositori UHN buku ini. Ada beberapa bagian dari buku itu yang akan kita manfaatkan untuk mata kuliah ini. Yang ketiga adalah James R. Wells, 1991, Dasar-dasar Genetika dan Pemulihan Tanaman. Ini terjemahan tahun 1991, sudah 31 tahun, tetapi masih populer ini. Masih populer buku ini. John Milton juga masih populer. Kalian bisa cari di internet. Saya nggak tahu apakah John Milton Pullman ini, Breeding Field Crops ini, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah diterjemahkan, kalian beli aja. Kalian baca aja. Baik, itulah pengantar hari ini. Target kita selesai dan saya sisakan waktu 10 menit untuk diskusi. Adik-adik, ujian kita
tugas kita selalu essay, tidak ada multiple choice. Essay, menjelaskan, sehingga kemampuan kalian dalam mengungkapkan pikiran itu terlatih. Baik tugas UTS, UAS, maupun kuis, semua essay. Yang kedua, apapun itu, kalian harus menggunakan tulis tangan sendiri. Jangan menggunakan aplikasi tulis tangan. Pada mata kuliah yang lalu, ada beberapa mahasiswa yang menggunakan aplikasi tulis tangan di internet. Dan itu kalau terjadi lagi, maka akan saya beri nilainya 0. Nah, untuk membedakan dengan mahasiswa yang tidak mengirimkan kertas jawaban, maka yang bersangkutan saya beri nilai 1. Kalau tidak menyerahkan kertas jawaban, nilainya 0. Kalian harus kirim ke email yang saya kirimkan, jangan ke email yang lain. Kalau kalian kirim ke email yang lain, saya anggap kalian tidak menjawab, tidak memberi tugas, tidak memberi UTS, UAS, atau kuis. Mata kuliah yang lalu itu ada mahasiswa yang mengirimnya ke tempat yang lain yang saya tidak tahu. Dia bilang dia sudah kirim, share-nya buktinya, padahal dia kirim ke email yang lain, bukan ke email yang saya tunjuk. Tentu nilainya jadi 0. Coba buka Zoom kalian, apanya wajah. Wajahnya coba buka. Samuel, Oliver Kan, Indi Purba, Hadir, Pak. Indi Purba, Hadir, Pak. Samuel, oke, hari ini yang tidak merespon itu saya anggap hadir dulu ya. Tapi berikutnya kalau saya panggil dia tidak hadir, maka saya akan catatkan di absensi ini sebagai apa namanya, tidak hadir. Tentu tidak akan saya panggil satu persatu karena itu akan menghabiskan waktu. Saya akan melihat siapa yang berkemungkinan hanya menunjukkan fotonya saja. Ya, ini absensinya sudah saya print. Jadi hari ini saya anggap hadir semua ya. Saya akan catatkan nanti hari ini hadir semua. Ya, kita hari ini ada 63 orang, tidak hadir 1 karena di absensi ada 63 orang. Ini ada 63 termasuk saya, berarti 1 orang tidak hadir. Saya nggak tahu siapa itu ya. Nggak aja dia hadir dulu. Ada pertanyaan, Dek? Baik. Selanjutnya nanti hari Sabtu kita akan praktikum pemulihan tanaman. Saya berharap kalian hadir. Praktikum dengan kuliahnya bisa kalian ambil sekarang bersama-sama atau nanti semester berikutnya. Tapi itu praktikum adalah mata kuliah wajib. Jadi kalau kalian tidak ambil sekarang, semester berikutnya, tahun berikutnya, kalian ambil praktikumnya. Itu mata kuliah wajib. Harus kalian ambil. Boleh semester ini, boleh setahun lagi. Terserah kalian kapan saja. Ya? Mengerti ya, Lestari? Mengerti, Pak. Oke, ya. Karena yang mendaftar praktikum baru sedikit, belum 63. Oke. Saya tidak paksa itu karena mungkin SKS kalian berlebihan, sehingga tidak mungkin menambah lagi. Tapi yang pasti itu adalah mata kuliah wajib. Baik, kalau begitu pengantar kita hari ini
kurikulum dan berbagai peraturan telah kita selesaikan. Kita tidak masuk ke yang kedua, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa 2 kali masuk. Ada pertanyaan Kalvariadi? Kalvariadi? Tidak, Pak. Oke. Andreas Sahalasilaban? Hadir, Pak. Ya, ada pertanyaanmu enggak? Baik, tidak ada. Cukup, Pak. Oke, baik. Saya akan tutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang, jaga kesehatan masing-masing. Oke.